Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran IPA. Nah, kali ini kita mau belajar tentang kelompok animalia atau kelompok hewan. Nah, jadi di dunia animalia atau kingdom animalia terbagi menjadi dua. Pertama, hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata, dan yang kedua adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bagian dari kerajaan hewan atau kingdom animalia. Jadi terbagi dua ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama adalah hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Nah, avertebrata sendiri dikelompokkan lagi menjadi 7 kelompok. Apa aja kelompoknya? Pertama adalah hewan bersel satu atau protozoa. Yang kedua adalah hewan berpori atau porifera. Yang ketiga hewan berongga atau coelenterata. Yang keempat cacing atau vermes. Yang kelima hewan lunak atau moluska. Yang keenam hewan kaki beruas-ruas atau arthropoda. Dan yang terakhir adalah hewan berkulit duri atau echinodermata. Kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama itu ada hewan bersel satu atau protozoa. Nah, berikut ciri-cirinya nih. Yang pertama adalah organismenya itu uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, eukariotik, yaitu memiliki membran nukleus atau membran inti sel ya. Lalu yang ketiga, hidup soliter sendiri atau bisa juga berkoloni atau berkelompok. Yang keempat, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrop. Yang kelima, hidup bebas, saprofit atau parasit, jadi dia menempel pada makhluk lain. Yang keenam, dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. Yang ketujuh, alat geraknya bisa berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Nah, ini contoh dari hewan bersel satu atau protozoa ya teman-teman. Nah, yang A itu adalah Blefarisma javonicum. Lalu yang kedua ada Giardia muris. Yang ketiga ada Desmerella moniliformis. Dan yang keempat ada Contrifixis azuleata. Yang kelima ada Chaos carolinense, dan yang terakhir ada Peridinium millei. Nah, itu jadi adalah hewan yang bersel satu atau protozoa. Selanjutnya adalah hewan berpori atau porifera. Jadi, porifera itu adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Nah, tubuhnya itu seperti spons dan habitatnya itu di perairan. Nah, warna tubuhnya ini bermacam-macam, bisa merah, kuning, atau hijau. Contohnya adalah Spongilla, Auspongia, Poterion, dan Skiva. Nah, ini contoh gambarnya ya teman-teman. Jadi yang pertama ini ada Auspongia, lalu yang kedua ada Poterion, dan yang terakhir ada Skiva. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh hewan berpori. Nah, ini bisa kita temui di daerah perairan, daerah laut, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah hewan berongga atau coelenterata. Nah, coelenterata ini adalah hewan berongga. Dia mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Nah, permukaan tentakelnya ini terdapat sel yang beracun yang menyengat. Nah, tubuhnya itu ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya. Nah, ada pula yang bentuknya medusa yang bergerak aktif melayang-melayang, jadi seperti seperti payung ya. Nah, contohnya itu ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Ini contoh gambarnya. Jadi ini ada yang bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Oke. Nah, selanjutnya adalah cacing atau vermes. Nah, cacing ini hewan yang bertubuh lunak, tidak bercangkang, tubuhnya simetris bilateral. Nah, cacing sendiri itu berdasarkan bentuk tubuhnya dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah cacing pipih atau Platyhelminthes, contohnya cacing hati dan cacing pita. Yang kedua, cacing gilik atau Nemathelminthes. Tubuhnya itu bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang.
Dan yang terakhir ada cacing gelang atau Annelida yang tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambarnya ya. Jadi ini ada cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, lintah, dan pacet. Selanjutnya ada hewan bertubuh lunak atau moluska. Jadi moluska ini hewan bertubuh lunak dan dia banyak lendirnya, lalu terbungkus oleh mantel, dan ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Dan biasanya habitatnya di darat dan di air. Contohnya itu ada cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Oke. Nah, ini contoh hewan bertubuh lunak ya teman-teman. Nah, ada gurita, ada kerang darah, ada siput, dan ada siput laut. Selanjutnya kita mau ke hewan berbuku-buku atau arthropoda. Nah, jadi arthropoda ini adalah hewan berbuku-buku di mana tubuhnya itu bisa dibedakan antara atas kepala, dada, dan perut. Nah, tubuhnya tersebut terbungkus zat kitin yang keras. Nah, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Lalu memiliki mata paset, yaitu mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi empat. Nah, arthropoda sendiri dibagi lagi menjadi 4 kelas. Pertama adalah insekta atau serangga. Contohnya belalang, lembah, kumbang. Lalu yang kedua ada crustacea atau udang-udangan, contohnya adalah udang, kepiting, dan rajungan. Yang ketiga ada arachnoida, yaitu laba-laba, contohnya adalah laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak. Dan yang terakhir ada myriapoda atau lipan, contohnya itu kelabang dan kaki seribu. Nah, ini kita bisa lihat ya contoh-contoh gambarnya ya teman-teman. Jadi ini semua gambar dari 4 kelas arthropoda. Nah, yang terakhir ada echinodermata. Nah, echinodermata ini adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Nah, ada lempengan zat kapur, zat kitin yang keras, tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Lalu pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Lalu echinodermata ini dibagi lagi teman-teman menjadi 5 kelas. Pertama ada asteroidea atau bintang laut. Lalu yang kedua ada echinoidea, contohnya landak laut dan bulu babi. Yang ketiga ada epiuroidea, contohnya bintang ular. Yang keempat ada crinoidea, contoh lilia laut. Dan yang kelima ada holoturoidea, contohnya adalah teripang. Nah, ini adalah contoh dari kelima kelas dari echinodermata. Nah, bagi yang masih asing terhadap hewan-hewan yang tadi disebutkan, kita perhatikan satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada bulu babi, yang kedua ada lilia laut, lalu yang ketiga ada bintang laut, dan keempat ada bintang ular laut, dan yang terakhir adalah teripang. Oke. Jadi bintang laut dan bintang ular laut itu hampir mirip ya bentuknya, cuman bedanya kalau bintang ular laut kakinya lebih lunak, bisa jalan-jalan gitu. Nah, kalau bintang laut lebih keras. Nah, jadi itu adalah semua hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke dalam hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, jadi vertebrata sendiri dibagi lagi menjadi 5 kelompok. Pertama adalah fishes atau semua ikan. Yang kedua adalah amfibia atau amfibi yang hidup di 2 alam. Lalu yang ketiga ada reptilia atau reptil. Jadi reptilia ini yang berjalan menggunakan perut. Yang keempat ada aves, semua kelompok burung. Dan yang kelima ada mamalia atau hewan menyusui, hewan yang melahirkan. Nah, ini contohnya dari fishes ya. Jadi ada ikan pari, ikan hiu, ikan mas, ikan gurame, dan ikan-ikan lainnya. Jadi
dia bernafas menggunakan insang ya teman-teman. Nah, dia tentunya mempunyai tulang belakang. Lalu ini ada contoh amfibia. Amfibi ada katak, toad, salamander, newt, dan caecilian. Dan ada contoh-contoh lainnya yang bisa kamu lihat sendiri. Lalu yang ketiga ada contoh reptilia atau reptil yang semuanya itu bergerak menggunakan perut, yaitu ular, kura-kura, buaya, komodo, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada semua kelompok aves atau burung. Lalu yang terakhir ada mamalia atau hewan menyusui. Jadi semua hewan yang melahirkan tentu menyusui. Oke. Nah, sekarang adalah sistem klasifikasi Carolus Linnaeus. Nah, klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus dilakukan dengan cara pertama adalah mengamati dan meneliti makhluk hidup. Bagaimana cara menelitinya? Yaitu dengan melihat persamaan ciri struktur tubuh luar maupun tubuh dalam dari berbagai jenis makhluk hidup. Lalu yang kedua, jika ada makhluk hidup yang ciri-ciri struktur tubuhnya sama atau mirip, mereka akan dijadikan ke dalam satu kelompok. Nah, jika ada yang berbeda, maka dia akan dikelompokkan dengan kelompok yang ciri-cirinya sama dengan kelompok tersebut. Lalu yang ketiga adalah memberikan istilah tertentu pada setiap tingkatan klasifikasi berdasarkan banyak sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup yang dikelompokkan. Nah, ada tingkatan klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. Nah, tingkatan paling tinggi itu adalah kingdom atau regnum, dunia atau kerajaan. Nah, yang tingkatan kedua adalah phylum atau divisio. Nah, atau namanya bagian atau keluarga besar. Nah, jadi kalau phylum itu untuk sebutan hewan, kalau divisio itu untuk sebutan tumbuhan ya. Lalu ada klasis, kelas, lalu di bawahnya lagi ada ordo, bangsa, lalu ada familia, suku, lalu ada genus, marga, dan terakhir ada spesies, jenis. Oke. Nah, lalu ada sistem binomial nomenklatur. Jadi setiap semua makhluk hidup yang telah dikelompokkan tentunya akan diberi nama. Oke. Nah, jadi ada aturan-aturannya nih dalam pemberian namanya. Jadi yang kita pakai adalah sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Jadi di sini terdiri dari dua kata. Nah, kata pertama itu mengidentifikasikan nama genusnya dan yang kata kedua adalah petunjuk spesies. Nah, kata pertama diawali dengan huruf besar, oke. Lalu kata keduanya dengan huruf kecil. Nah, lalu yang ketiga menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan. Jadi biasanya tuh tulisannya tuh dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah untuk genus dan nama spesiesnya. Oke, untuk lebih tahunya kita langsung aja. Nah, ini ada contoh dari sistem binomial nomenklatur untuk nama ilmiah jagung. Jadi nama ilmiah jagung itu adalah Gea maiz. Nah, Gea-nya itu adalah genus dan maiz-nya itu adalah spesies. Nah, kita lihat ya. Jadi saat penulisan namanya, Gea maiz itu Z-nya itu huruf besar, sedangkan maiz-nya itu huruf kecil. Dan bisa dengan cara dimiringkan, bisa juga dengan cara dikasih garis bawah atau garis underline ya, tapi dengan cara terpisah, Gea sendiri dan maiz sendiri. Oke. Ya, itu adalah tata cara dalam penulisan nama ilmiah atau nama Latin dari makhluk hidup. Oke. Lalu ada perbedaan nih dalam penggunaan takson untuk tumbuhan. Ini contoh dari penggunaan takson pada tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah jagung ya. Jadi secara kingdom termasuk Phalantae atau termasuk tumbuhan. Divisionya itu adalah Spermatophyta. Klasisnya itu Monocotyledoneae. Dan ordonya itu ada Gramineales. Lalu di familianya turun lagi ada Gramineae. Lalu genusnya itu Gea. Dan akhirnya diberilah nama spesiesnya Gea maiz. Oke.
atau untuk nama istilah jagung. Nah, untuk hewan sendiri, kingdomnya itu adalah Animalia, oke? Animalia itu maksudnya adalah dunia hewan. Lalu filumnya itu Chordata, klasisnya itu Mammalia, lalu ordenya itu Carnivora, karena kan yang dicontohkan itu adalah hewan yang pemakan daging. Lalu di tingkatan bawahnya lagi adalah Carnidae, lalu di genusnya itu ada Canis, lalu di bentuklah nama spesiesnya itu Canis familiaris. Oke. Jadi itu adalah contoh penggunaan takson untuk tumbuhan dan hewan. Nah, jadi hari ini cukup sekian pembelajarannya. Kita telah belajar tentang dunia atau kingdom dari Animalia, dan kita juga telah belajar tentang penamaan dari makhluk hidup itu seperti apa. Nah, jadi untuk lebih memahami, kalian bisa mengerjakan penugasan yang akan kalian kerjakan nanti, oke? Jangan lupa dicatat, jangan lupa tulis namanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.